Saya siap kok untuk nafkahin kamu, bertanggung jawab atas kamu. Saya siap bahagiain kamu. Mama nggak akan pernah menitipkan anak mama sama laki-laki yang nggak punya apa-apa. Surga itu ada di bawah telapak kaki Mami, bukan di bawah telapak kaki istri kamu. Ya tergantung, Mi. Ibu macam apa dulu? Don't cross the line, Dendi. Asal kamu tahu satu hal. Ketika Mami hamilin kamu, Mami nggak pernah ada niat sedikit pun untuk menggugurkan kandungan Mami. Mami rawat sebaik mungkin. Oh ya? Tapi nyatanya kayaknya nggak gitu deh, Mi. Kamu nggak tahu persis, jadi kamu jangan sok tahu, Dendi. Udahlah, Mi. Stop. Capek aku, Mami. Kalau Mami kesini cuma mau nyari ribut, mendingan Mami keluar deh. Mami nggak cari ribut. Mami care sama kalian. Mami care sama kamu terutama. Ya ini nyatanya apa, Mami? Ya Kita kan- ribut, Mami. Ya kan kamu duluan. Ya Mami akan jelasin semuanya. Udah, capek aku. Sandra lagi sakit, butuh istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Wait. Kok kamu balik lagi ke sini? Yes, tapi aku balik ke sini Tante karena aku bawain Indah Al-Quran Braille biar Indah tetap bisa dekat sama Allah. Enggak. Mau ngapain kamu bawa Al-Quran yang khusus untuk orang buta? Itu sama aja kamu nggak mau Indah untuk lihat dong. Bukan gitu Tante. Mama, Indah yang minta buat Raja cariin Al-Quran Braille Mama. Karena Indah nggak mau kehilangan arah dalam gelap. Dan hanya ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjadi cahaya untuk Indah sekarang. Tetap Mama nggak setuju. Kamu harusnya baca Al-Quran bisa lihat. Dan kamu Naraja ya, kamu janji sama Tante. Kamu akan ngobatin Indah. Bahkan kamu janjiin Tante sampai keluar negeri segala. Aku tepat dengan janji aku kok Tante, tapi semuanya itu butuh proses. Please just trust me. Indah bakal bisa ngeliat lagi Tante. Mama, sabar ya. Semuanya juga butuh proses. Bahkan Allah saja tidak membuat dunia dalam satu malam. Ah udahlah, kalian berdua tuh emang nggak jelas. Mama udah masuk Indah. Maafin mamaku ya Raja. Ya, nggak apa-apa kok. Yuk temenin aku belajar Al-Quran. Ya, sini. Oke, Indah, kamu ikutin ya. Masya Allah. Ternyata begini ya cara orang buta baca Al-Quran. Sekarang aku mengerti betapa pentingnya penglihatan itu. Indah, kamu gak usah nangis ya. Aku di sini kok, dan aku bakal selalu mendampingin kamu untuk membantu kamu. Seharusnya dulu pas aku masih bisa lihat, aku bisa mempergunakan penglihatan aku untuk lebih mendalami agama. Ayat-ayat Al-Quran. Sekarang setelah aku tahu rasanya orang buta belajar agama, belajar Al-Quran, aku jadi menghargai penglihatan aku, Raja. Kamu gak usah sedih ya. Aku janji, gak lama dari sekarang, kamu pasti sembuh Indah. Dan aku bakal ngebantuin kamu sampai kamu udah bisa lihat lagi. Bukan hanya untuk melihat aku, tapi juga supaya kamu bisa mendalami pelajaran kamu soal agama Islam. Kita berdua bisa belajar bareng nanti. Sama seperti dulu, pas kamu ajarin aku gimana cara baca Al-Quran. Terima kasih ya Raja. Kamu gak pernah ninggalin aku. Aku bakal selalu ada di sisi kamu kok Indah. Kita lanjut ya. Maafin aku sedih. Gak apa-apa. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Surprise. Hell? Surprise buat apa? Ini bukan ulang tahun gue. Ya nggak apa-apa dong, walaupun kamu nggak ulang tahun. Kalau bisa setiap bulan ataupun setiap hari aku rayain loh. Nih, bunga buat kamu. No thank you. Gue gak suka bunga. Gue sukanya bunga bank. Ya, aku tahu kok apa yang kamu suka. Anyways, dibuka dulu dong kadonya. Buat kamu loh ini. No, gak usah makasih. Simpan aja, mau pulang ke rumah ya. Gue masuk dulu, oke? Gue mau siap-siap. Ada siapa nih? Hai Tante. Hai. Waduh, bawa apa ini? Hah, ini buat Elia? Yes, ini udah aku siapin buat Elia dan ini aku ada bunga juga. Oh, buat Elia? Oh, nggak lihat yang sih. Halo? Ya, Mami? Ya, Mami, aku udah di driving range-nya, Mami ya. I'll wait for you here. Oke. See you, Mami. Kok gue jadi makin gak konsen ya? Malah pikirin Indah lagi. Mas Raja. Indah? Indah? Indah. Kamu kesini sama siapa? Aku mau ngasih sesuatu. Sekarang kamu merem dulu. Merem. Oke, tapi Jangan bohongin aku ya, merem ya. aku gak bakal bohongin kamu ya. Udah merem belum? Udah tutup matanya belum? Oke. Happy birthday to you, Kak Raja. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Raja. Happy birthday Raja. Oh my god. Selamat ulang tahun ya, Kak Raja. Makasih ya, Fatih. Kok kalian bisa kesini sih? Tadi diantar sama ojol Kak Raja. Kata Kak Indah, kita harus kasih kejutan buat Kak Raja. Hari ini kan soalnya hari spesial buat Kak Raja. Oke. Sebentar. Oh, ini apaan nih? Tante buka ya? Enggak, penasaran deh. Ya silakan Tante dibuka. Isinya apaan ya? Jeng jeng jeng. Wah, kok hijau duitnya? Itu dolar Tante. Oh, berarti ini dolar dong. Wah, Alay banget sih. Stop malu tau. Gimana Elia? Ini kan yang kamu suka. Enggak. oh suka. Elia suka banget. Ini bunganya jangan lupa diterima Tante. Aku udah siapin buat Elia. Dengan senang hati. Elia itu emang suka bunga. Bunga bang sama bunga ini nih, warna pink. Ya Elia ya? Senyum dong. Kayaknya itu aja Tante. Soalnya aku juga ada urusan. Aku harus pergi sekarang, ada urusan pekerjaan soalnya. Nanti lain kali kamu tuh sering-sering main ke sini. Soalnya tante itu seneng kalau Elia deket sama cowok yang gentleman kayak kamu gini. Datang-datang langsung ngasih bunga. Ngasih yang hijau ini nih, apalagi nih. Kalau bisa, Tante bisa bantuin gak biar aku lebih dekat lagi sama Elia. Oh tenang aja. Nanti tante maju di depan mendukung kamu. Tenang aja. Siap. Makasih banyak Tante. Aku permisi ya Tante. Iya. Oh nggak tos. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama apaan sih? Apaan sih? Mama yang apaan? Ngapain cuma terima-terima kayak gitu? Aku nggak mau ya. Pasti mau joro-joroin aku nih pasti ya kan? Lah emang kenapa? Ya aku nggak cinta. Ya aku nggak bisa. Ntar cinta juga datang dengan sendirinya. Mama, lihat Mbak Indah tuh. Dia dijodohin sama orang kaya. Emang dia happy? Apalagi the first marriage sama Bobby. Udah aku mau siap-siap aku main golf, oke? Ini kamu gimana sih? Semua yang mama lakuin ini buat kalian semua, buat masa depan kalian. Lagian itu anak, bibit bebet bobotnya bagus. Jangan lihat bapaknya deh. Bapaknya emang nggak enak dilihat. Tapi lihat anaknya dong. Udah enak dilihat, bawaannya juga enak. Apalagi yang ijo-ijo nih. Hah? Kamu simpan ke dalam. Cepetan, bawa masuk. Enggak mau. Bawa masuk. Udah cepetan. Apaan sih Mama maksa banget deh. Mau mama sumpel sekalian mulut kamu. Yaudah. Baik banget kasih Kak Raja kejutan ya. Al-Fatih, makasih ya udah kasih Kak Raja kejutan. Sama-sama Kak Raja.
Tadi tuh aku minta mama buat masakin nasi kuning karena aku pengen banget surprisein kamu. Tapi maaf ya, nggak bisa yang mewah. Tapi kan yang penting nama kamu selalu ada dalam doa aku. Indah, aku sama sekali nggak butuh yang mewah-mewah kok. Dengan ini aja aku udah bahagia banget, Indah. Kak Raja nyalain lilinnya dulu nih. Oke, ayo. Nah, kita pakai kulek nih, ada yang ada. Nih, biar Kak Raja aja ya nyalainnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makasih ya kalian semua. Karena ini tiup lilin itu sangat tradisi buat aku. Jadi aku memilih untuk matiin lilinnya pakai tangan aku aja ya. Indah, Iya? terima kasih banyak ya buat kejutan ini. Sama-sama Raja, aku doain semoga kamu panjang umur, sehat, apapun yang kamu inginkan dikabulkan sama Allah. Dan yang penting, Raja aku harus selalu bahagia. Aku udah nggak tahu mau ngapain lagi. Kamu udah sungguh-sungguh bikin aku sangat bahagia. Sampai aku rasanya mau peluk kamu, Indah. Gak boleh. Nggak boleh, kan belum muhrim. Tahu aja ya kamu. Udah, sekarang waktunya Al-Fatih pimpin doa untuk Kak Raja. Kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin. Indah, sekali lagi. Terima kasih banyak ya buat semua ini. Why sih? Ini kan ulang tahunnya Raja. Oh, jadi maksudnya mereka merayakan ulang tahunnya Raja. Oke. I don't like this. Jangan kalian pikir kalian bisa have fun ya depan mata saya. Ya udah, ayo kita makan. Wow, ada pesta apa ini, Raja? You better go back home with me. Kamu bikin pesta apa di sini? Mami, udahlah Mami, come on. It's my birthday, I wanna spend it with them. You just spend with your family, not her. Tapi mereka yang bikin aku kejutan, Mami. Ayo, Sam, kamu pulang. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Tante Nenek Sihir kalau mau pulang, pulang aja. Kita lagi ngerayain ulang tahunnya Kak Raja di sini. Ayo, Raja. Mau pulang, pulang. Pulang. Udah, sabar ya. Kenapa Raja? Fatih apain? Tante Rosalin? Enggak, tadi si Fatih cuma dorong Mami aja. Astagfirullahaladzim, Fatih siapa yang ngajarin? Maaf Kak Indah. Enggak apa-apa. Itu buat pelajaran next time aja ya. Ya udah. Ayo, kita makan. Makasih ya, Be. Yeah. Astagfirullah. Mandi gak sih lo? Mandi dong, Be. 2 kali sehari loh. Iya. Makasih ya, Be. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa doain ya. Beneran sultan kampung ini masih babe. Sampai bagi-bagiin amplop. Ini mah cocok banget jadi besan. Ikutan antri, ntar kalau kebagian amplop Bang Beditnya. Emangnya saya orang miskin, ikut-ikut ngantri. Ya elah, masih miskin aja sombong banget sih. Belum mau tuh ibu. Buat apa Herlin ngambil sedekah yang hitungannya kecil dan receh kayak gitu? Kalau dia punya anak, ya better anaknya lah diincer. Lu gosok gigi pakai odol. Iya. Bau lu. Sini. Oh, ini kecebong lagi nih. Nih.
Cium tangannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bibirnya merah kayak pinggiran borok. Alhamdulillah ya Raja. Kata dokter, kesempatan aku untuk sembuh masih besar. Ya, jadi kamu gak usah khawatir lagi ya Indah. Dan semoga juga kita gak harus berobat di luar negeri. Amin. Amin. Yang penting kamu jangan pernah patah semangat ya Indah. Oke. Wow, ada pemandangan apa ini? Untung Mami majuin schedule check up Mami ya. Jadi Mami bisa melihat pemandangan ini. Mami, Apa? can you please just... Wait, what happened? Mami, please don't talk like that here. Kenapa? Kamu kok narik Mami ke sini? Biarin aja dia tahu bahwa memang Mami nggak pernah suka kok sama Indah, si perempuan pelakor ini. Sini. Ah, itu dia. Mami, sampai kapan sih Mami mau benci sama Indah? Kalau Indah itu emang jodoh aku, nothing will stop us from being together, Mami. No matter how much you hate her, seberapa Mami benci sama Indah, kalau kita memang berjodoh, ya so what, Mami? Let it be, let it happen. Ya mungkin ini caranya Tuhan untuk menunjukkan bahwa Indah itu bukan jodoh yang terbaik. Dan Mami akan selalu reminder kamu untuk hal itu. Mama sabar dulu, jangan buru-buru dulu. Let's just hear what they have to say, okay? Mami, please bisa gak sih Mami just don't make a scene here in the hospital, please. Indah itu yang terbaik buat aku, Mami. Hei, perempuan pelakor, puas kamu. Sudah membuat anak saya jadi kurang ajar sama saya, dan kamu sudah membuat anak saya keluar dari rumah nata negara yang membesarkan dia dan bahkan dicoret dari ahli waris. Suami saya, Haris Natanegara, sudah mencoret nama Raja Natanegara sebagai ahli warisnya. So, calon menantu kamu itu nggak punya apa-apa, miskin. Selamat menikmati azab. Kurang ajar, bener kan? Ternyata Raja itu udah miskin. Maaf Tante. Kenapa Tante menyalahkan saya? Of course, itu semua salah kamu. Kamu itu perempuan pembawa sial, perempuan bad influence. Jangan pernah deket-deket Raja. Tinggalin Raja. Tante. Tante, saya minta maaf Tante kalau saya punya salah sama Tante. Tapi apa yang harus saya lakukan Tante biar Tante tidak membenci saya? Saya tidak ingin merusak hubungan ibu dan anak. Yang harus kamu lakukan, kamu harus putus dengan Raja dan tinggalkan Raja selamanya. Mami, karena aku udah bilang ke Mami berkali-kali, aku tuh udah dewasa, Mami. Aku nggak butuh Mami pilih, aku harus sama siapa, atau aku nggak boleh ketemu sama siapa, Mami. Mami tuh nggak berhak ngelakuin itu, Mami. Indah, ayo Indah, kita pulang ya. Tapi Mama. Raja, Mami belum selesai bicara sama kamu. Ayo Indah. Dia mau kabur Indah lagi. Raja, Indah. Mama? Raja, jangan bawa pergi Indah kamu. Indah, sebaiknya kita nggak usah ketemu sama mama kamu dulu ya. Aku takut kalau mama aku ketemu sama mama kamu. Nanti mereka bakal bertengkar lagi. Oke? Sebaiknya kita pergi dulu ya, Indah. Ayo. Kurang ajar itu anak. Kamu lihat kan Elia? Kita tadi manggil dia. Dia sempat nengok kan? Iya, aku lihat. Ayo cepat. Selamat siang Pak. Ya.
atas nama Raja ya? Ya, betul Pak. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, baik Pak. Indah, kamu udah siap pulang? Pak. Sini, aku bantuin kamu ya. Oke. Saya masih berurusan sama anak saya. Pelan-pelan aja. Baik, baik. Pak. Pak. Indah, sini, sini. Mami, Sini. Mami. Iya, lepas, sana. Iya. Mami ngapain sih Mami? Jangan dulu. Kayak kamu. Oh. Berani kamu nyentuh sedikit pun anak saya, kamu berhadapan dengan saya. Indah. Saya pikir kalian takut juga sama kamu, ha? Gak usah banyak ngomong kamu. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Jangan dulu. Kayak kamu. Oh. Berani kamu nyentuh sedikit pun anak saya, kamu berhadapan dengan saya. Indah. Saya pikir kalian takut juga sama kamu, ha? Gak usah banyak ngomong kamu. Elia, aku titipin kakak kamu sama kamu ya. Tolong jagain Indah, oke? Saya bikin bodoh kamu, saya hancurin Mami, please, tante, Kamu pikir saya takut sama kamu? Saya nggak pernah takut ya. Saya sampai kapanpun sama Indah, saya akan incer. Gak akan pernah saya lepasin. Gitu. Yes. Dipikir saya takut. Kamu incar anak saya incar kamu kemana? Ya, dipikir saya mau punya menantu anak kamu yang nggak punya apa-apa sekarang, zero. Menikah dengan anak saya? Oh, no. Whatever it is, tapi tidak merubah fakta bahwa anak saya, Raja, masih selalu keturunan keluarga Natanegara dan dia mempunyai darah biru. Mau darah biru kek, mau darah ungu kek, I don't care. Pokoknya anak kamu tidak akan pernah menikahi anak saya. Dan kamu Naraja, ya, mulai hari ini, mulai detik ini, jangan pernah deketin anak saya. 5 langkah aja kamu deketin anak saya. Hadapan anak saya. Mohon maaf Tante, tapi untuk satu hal itu, aku nggak bisa janji sama Tante. Karena aku nggak bakal berhenti memperjuangkan cinta aku sama Indah. Saya sih salut sama kegigihan kamu. Tapi whatever itu Naraja, yang saya peduliin di sini, kalau kamu berhasil membahagiakan anak saya dan masa depannya, we talk again. I see you when I see you. Oke? Sampai ketemu lagi, Rosalie. Perempuan gak waras. Raja, sayang, kamu gak lihat? Kamu itu udah direndahkan sayang. Padahal dia itu udah miskin. So, kamu masih mau direndahin sama orang miskin kayak gitu? Orang yang gak punya value. Come on, what do you expect? Mami, it's okay. It's okay. Itu nggak bakal berubah akan apapun, Mami. Aku cinta sama Indah. Dan aku bakal terus memperjuangkan cinta aku ke Indah, Mami. Sampai aku nikah sama dia. Raja,
value kamu tuh di sini loh. Kamu tuh tinggi value-nya. Ngapain sih kamu harus memperjuangkan perempuan buta kayak Indah, pelakor pula? It's okay. Semuanya itu butuh perjuangan. Semua pasti butuh proses dan aku yakin itu semua pasti worth it, Mami. Just kita harus sabar. Biarkan mamanya Indah itu dia panik kehilangan harta. It's okay. Oke? Dia itu perempuan gak waras, keluarga aneh. Dan kamu masih memperjuangkan Indah, come on. Sampai kapanpun kamu harus ingat ya, Mami gak akan pernah setuju dan Mami akan selalu punya cara untuk bisa menggagalkan pernikahan kamu sama Indah. That's all because I love you. Kita pergi dari sini. Ma, sebentar ini mau ngomong sama Mama. Apa lagi? Kenapa Mama nggak izinin lagi Raja untuk Indah? Kemarin Mama restuin terus sekarang Mama bilang enggak. Maksud Mama apa sih, Ma? Indah, kamu itu bisa dengar kan? Mama tahu kamu buta, tapi kamu bisa dengar. Perempuan ular itu ngomong apa? Hah? Gara-gara kamu, Raja dimiskinkan, nggak dapat ahli waris, dia nggak ada masa depannya. Dan Mama nggak mau harga diri Mama diinjak-injak seperti itu. Dia bilang gara-gara kamu kok. Mama dengerin Indah ya. Meskipun Raja udah nggak ada apa-apa, tapi Raja bukan lelaki yang lemah. Indah yakin dia bisa kok sukses sendiri tanpa bantuan dari Ayah Haris. Salah. Dia nggak akan bisa sukses kalau nggak dibantu sama ayahnya. Tapi Bobby, dia sudah sukses dengan sendirinya. Dan kamu tahu, Bobby itu punya segalanya, Indah. Dan dia sekarang lebih peduli dengan kamu. Dan dengan kondisi kamu yang seperti ini, cuman Bobby yang bisa menyelamatkan masa depan kamu dan menyembuhkan mata kamu. Udah deh Mbak, mendingan Raja deh. Lepasin Raja. Aku gak mau ya jadi tulang punggung buat kamu sama Mama. Mbak masih bisa kerja di TPA. Emangnya lo kira berapa gajinya? Buat makan seminggu aja gak cukup paling. Nggak. Mama kasih tau Indah ya. Untuk hal ini, Elia itu pola pikirnya sama dengan Mama. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah kondisi kamu. Hah? Emang kamu nggak mau kepengen lihat dunia ini lagi, Indah? Nggak mau kepengen lihat Mama, lihat Elia? Hah? Itu yang Mama pikirin, Indah. Hah? Penglihatan kamu, masa depan kamu, ya cuman Bobby yang bisa ngelakukan saat ini, bukan Raja. Mama stop ngomongin Bobby terus. Mama maunya apa sih? Kemarin Mama suruh Indah sama Raja. Terus Indah sama Bobby, terus sama Raja, terus sama Bobby. Indah cuma mau sama Raja. Mama ini cuman realistis, Indah. Dan kamu pikir Mama ngelakuin ini buat siapa? Buat Mama? Bukan. Buat anak-anak Mama. Supaya kalian gak kayak Mama. Dan Bobby itu udah janji, Indah. Dia janji akan bawa kamu ke luar negeri dan itu pasti. Dan Raja juga udah janji ke Indah untuk ngobatin mata Indah. Sekali ini aja, pikirin diri kamu. Jangan pikirin orang lain. Bahkan Raja. Pulang. Bawa mbak kamu. Pulang. Mana sih Elia? Belum nyampe juga. Hai. Hai. Lo ngapain di sini? Oh, gue tahu. Ketagihan main LC lo ya? Enggak, bukan. Saya emang yakin aja kalau kamu bakal kembali lagi ke sini. Oh, ya iya pasti emang. Ini kan tempat kerja gue. Oh ya, speaking of which, gue udah telat. Gue harus nemenin aki-aki nyanyi.
Yakin cuma nemenin nyanyi? Maksud lo ngomong kayak gitu apa ya? Maafin saya, Elia. Tapi tempat kayak gini itu nggak baik buat kamu. Tidak ramah untuk perempuan. Lebih baik kamu pikirin masa depan kamu. Tahu apa lo soal masa depan gue? Let me tell you something, okay? Di Jakarta, susah nyari kerjaan. Apalagi kalau misalnya lo nggak punya koneksi. Dan pendidikan lo juga nggak tinggi. Jadi ya udah. Gue bisa nolongin diri gue sendiri kok. Yang penting gue nggak nyusahin orang kan? Saya ngomong kayak gini demi kebaikan kamu, Elia. Thanks. Makasih banget lo udah peduli sama gue. Tapi, gue kayak gini tuh buat diri gue sendiri. Dan gue nggak mau ngerepotin orang lain. Karena kalau misalnya gue susah, nggak akan ada yang membantuin gue. Oke. Elia, dengerin saya. Nggak cuma ini cara buat nyari duit. Ada begitu banyak cara lain untuk nyari duit, Elia. Ya gue milihnya cara yang ini. Lo tuh kenapa sih posesif banget baru jadi temen juga? Ya kalau misalkan lo nggak bisa nerima gue ya udah just leave it. Anggap aja kita nggak pernah saling kenal. Udah kan, end of discussion. Thank you. Elia, kamu pernah ngomong sama saya. Kamu pernah bilang sama saya kamu mau nikahin saya. Kamu mau nerima saya jadi suami kamu. Kamu bilang di mobil waktu itu, ayo langsung ijab kabul aja. Kayak gitu kan? Oh my god, nggak. Lo ngira itu beneran? Wow. Gue nggak tahu gue harus kaget apa gimana. Dengar ya, gue cuma ngejokes doang. Saya nggak anggap itu sebagai bercandaan, Elia. Ya tapi the truth is, it is just a joke. Oke. Gimana kalau kita nikah? Beneran? Nggak, gini lah. Lo mau nikahin gue, tapi lo aja belum tahu apa-apa soal gue. Gimana caranya? Saya rasa saya udah cukup tahu kamu siapa. No, the high school phase doesn't count actually. Elia yang dulu di SMA sama Elia yang sekarang, itu udah jauh beda, Sultan. Enggak. Bagi saya, Elia yang dulu dan Elia yang sekarang, itu nggak ada bedanya. Kamu nggak berubah di mata saya. Let's say kalau misalnya kita menikah. Tapi kan banyak orang yang bilang di luar sana kalau misalnya gue tuh Ani, Elsie, emangnya lo nggak malu? Istri lo tuh mantan Ani, lo nggak malu? Saya cukup ngerti, setiap orang punya masa lalu. Dan saya nggak masalah dengan semua itu. Gila juga ya lo. Bisa lo ngajak orang nikah tapi nggak tahu orangnya kayak gimana? Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Mas, order. Lemon tea 1, kamu apa? Champagne please. What? Don't judge. Anyways, sekarang saya jelasin nih. Ta'aruf itu menjauhkan kita dari zina. Dan lo yakin banget nih? Lo mau kawin sama orang, tapi lo nggak kenal orangnya kayak gimana? Ya kalau udah sama-sama yakin, why not? Pacaran hanya menjebak kita dalam dosa. Ya kalau gitu gue pikir-pikir dulu ya. Kalau emang kamu serius, saya mau kenalin kamu sama orang tua saya. Tunggu dulu, wait, slow down. Kita dulu aja yang kenalan, oke? Oke, here's the deal. Kalau misalkan gue cocok sama lo, kita married. Tapi kalau misalkan enggak, lo jangan paksa gue buat jatuh cinta sama lo.
Saya akan tunggu. Dan saya akan jaga kamu dalam doa saya. Romantis banget sih lo, klise. Tapi ya udah. Tapi gue ingetin sama lo. Don't put high expectations on me. Nanti lo tanggung sendiri kalau misalnya lo sakit hati. Oke. Anyways, ini saya udah persiapkan buat kamu hadiah dari Mesir. Wow. Thank you. What is this? Wah. Nggak nyangka deh. Si Sultan dulu cupu banget. Sekarang oke juga. Tajir sih. Tapi kenapa gue nggak dapet feel-nya ya? Innakal minal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim Fatih, kamu lanjut dulu hafalannya ya. Kak Indah ada tamu. Iya Kak Indah. Iya Kak Indah. Saya mau bicara sama kamu. Maaf Tante. Yang saya mau tanyakan ke kamu, kenapa sih kamu tuh kok kayaknya ngotot banget mau deket dengan Raja? Maksud Tante apa ya? Dengan adanya kamu yang selalu hadir ke dalam kehidupan kami, tahu nggak? Suasana rumah tuh jadi nggak enak, jadi panas dan membuat kami selalu bertengkar. Kamu itu paham agama kan, Indah? Kamu juga paham bahwa ibu kuncinya pintu masuk surga. Dengan cara kamu seperti ini artinya kamu sudah membuat Raja masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa Tante bilang begitu? Ya karena sejak kehadiran kamu, Raja jadi ngelawan sama saya dan berdebat terus sama saya. Itu yang namanya paham agama. Kamu itu sumber pertengkaran di keluarga Natanegara. Memangnya apa yang sudah saya lakukan, Tante? Kamu sadar gak sih, Indah? Cara kamu itu membuat Raja jadi ngelawan sama saya. Dan secara tidak langsung, kamu sudah membentuk Raja menjadi anak yang durhaka. Sayang ini tempat ibadah. Kalau enggak, saya akan gamparin muka kamu. Dan sepertinya motivasi kamu tercapai ya. Kamu membuat Raja memilih antara maminya atau kamu. Itu kan motivasi kamu? Astagfirullahaladzim, Tante. Saya tidak pernah menyuruh Raja untuk memilih antara saya dan Tante. Bagaimana mungkin saya melakukan itu ke orang yang saya sayangi? Kalau kamu sayang sama Raja, seharusnya kamu tidak membentuk Raja seperti itu. Dan kalau kamu sayang sama Raja, harusnya kamu meninggalkan Raja selamanya. Karena kalaupun memang sampai kalian menikah, saya tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Raja itu harapan besar keluarga kami. Harapan besar keluarga Natanegara. Karena dia penerus perusahaan kami. Sedangkan kamu, siapa? You're nothing. Jangan pernah bermimpi kamu jadi istrinya Raja. Tidak akan pernah terjadi. Dan kalau kamu tidak mau meninggalkan Raja dan tidak mau putuskan hubungan kamu dengan Raja, hati-hati ya. Kamu akan tahu akibatnya seperti apa dan kamu akan berhadapan dengan Rosalin Natanegara. Ingat itu.
Begitu. Ngopi sini. Apa? Ngopi. Berani ngajak Herlin ngopi di pengkolan. Wah. Situ siapa? Ada nyali? Miskin aja belagu. Orang miskin itu kudu belagu. Bangun, jangan mimpi. Ya salam. Plek. Apaan sih? Itu romannya warga baru ya? Kayaknya gue baru ngeliat tuh, biar kata dari belakang. Giliran yang bening-bening tajam bener matanya. Ngomong gak usah deket-deket ya. Tuh, Masya Allah. Kita cari tahu dulu tuh. Bang, emang bener bang, warga baru pindahan dari komplek elit. Oh gitu? Iya, denger-denger juga. Jande. Jande? Begitu. Well kagak tuh? Welcome. Ini kita jangan buang tempo nih. Yang begini kudu kita satronin. Tuh jande modelnya. Jamur merang. Apaan tuh bang? Janda berumur. Merona bikin meriang. Panas dingin dong. Assalamualaikum Alwati. Assalamualaikum Asa. Kak Raja. Apa kabar? Hah? Hai. Alwati, Indah mana? Kak Indah tadi udah pulang duluan Kak Raja. Iya. Indah pulang duluan. Iya Kak Raja. Oh iya, tadi ada mamanya Kak Raja datang ke sini. Mamanya Kak Raja. Pas mama Kak Raja datang ke sini, Kak Indah nangis. Mami pasti udah ngomong macem-macem sama Indah. Ya Allah, kenapa sih Mami terus-terusan ngelakuin hal kayak gini? Assalamualaikum. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam Raja. Kamu ngapain malam-malam ke rumah aku? Ada satu hal aku mau tanya ke kamu Indah. Boleh aku minta waktu kamu sebentar? Kita duduk di sini aja ya. Sini, aku bantu. Apa aku bisa? Aku udah tahu ada kursi kan di situ. Sini. Ya, jadi aku mau tanya kamu Indah. Tadi sore atau siang ada kejadian nggak di TPA? Nggak ada apa-apa. Kamu yakin Indah? Soalnya pas tadi siang aku kesana, aku sempat ngobrol sama Fatih dan Hasan. Dia bilang mama aku kesana. Aku cuma mau tahu aja, kenapa mami bisa kesana. Nggak ada apa-apa Raja. Indah, aku minta kamu jujur sama aku ya. Aku nggak mau ada masalah lagi Indah. Raja, nggak ada apa-apa Raja. Betul tadi siang mama kamu datang ke TPA. Tapi dia cuma mencari kamu. Karena dia pikir kamu juga di sana. No, Indah. Nggak mungkin mama aku bakal ke TPA hanya untuk mencari aku. Pasti dia mau ngomong sama kamu kan Indah. Raja, nggak ada apa-apa. Indah, aku minta tolong sekali lagi ya. Bisa kamu jujur sama aku? Aku perlu tahu soal ini Indah. Jadi Rosalin itu nyamperin Indah ke TPA. Pantes Indah datang-datang nangis. Kurang ajar tuh perempuan. Selalu ngerendahin Indah. Apa sih maunya? Mungkin kita butuh introspeksi satu sama lain, Raja. Maksud kamu apa Indah? Introspeksi apa? Aku nggak mau hubungan kita malah bikin kamu menjadi anak durhaka. Indah, maksud kamu mau putus? Sejak kehadiran kamu, Raja jadi ngelawan sama saya dan berdebat terus sama saya. Cara kamu itu membuat Raja jadi ngelawan sama saya. Dan secara tidak langsung, kamu sudah membentuk Raja menjadi anak yang durhaka. Kamu membuat Raja memilih antara maminya atau kamu.
Itu kan motivasi kamu? Indah, terus impian kita kemana? Untuk menikah bersama, hidup bersama, mempunyai keluarga yang bahagia. Itu semua kemana, Indah? Aku bukannya putusin kamu, Raja. Aku hanya meminta kamu untuk berpikir lagi kalau hubungan kita hanya menyakiti orang. Untuk apa kita lanjutin? Ya udah, Indah. Gimana kalau mulai sekarang kita introspeksi dulu aja ya? Kamu gak harus putusin aku, Indah. Lebih baik sekarang kamu ajak ngobrol mama kamu dari hati ke hati. Baru kita lihat responnya. Kamu kan udah tahu. Respon mama aku bakal sama terus, Indah. Dia bakal terus menolak kamu. Tapi Raja, bagaimana kita bisa menikah tanpa ada restu dari mama kamu? Kamu tahu kan? Restu orang tua sama seperti restu dari Allah. Dan kita tidak mungkin bahagia dalam pernikahan kita tanpa ada restunya dari mama kamu. Terus apa yang kita harus lakukan, Indah? Aku minta coba lagi menangkan hati mama kamu. Coba dapatkan restu mama kamu. Gimana, Indah? Aku udah coba berkali-kali tapi tetap aja nggak bisa. Tapi kamu nggak boleh putus asa, Raja. Kalau kamu putus asa, bagaimana dengan hubungan kita? Kamu mau menikah tanpa restu dari mama kamu? Seperti aku bilang dari awal, aku nggak bakal pernah putus asa buat kamu, Indah. Tapi aku hanya minta satu hal. Please, kamu nggak perlu putusin aku, Indah. Untuk sementara ini, lebih baik kita jaga jarak dulu aja ya. Ya, kamu doain aku ya, Indah. Semoga aku bisa dapat restu mama aku. Semoga Allah juga bisa mencari jalan buat kita berdua. Amin ya Allah. Kalian berdua itu ya susah sekali. Ya, Mama. Untuk gak ketemu. Kalian berdua itu susah sekali ya untuk dipisahkan. Apa perlu tiap hari ketemu? Nak Raja, saya kan udah peringatin ke kamu. Kalau kamu masih di posisi seperti ini, harus ada jarak 5 langkah di antara kamu dan Indah. Paham? Indah, bener, si Rosalin datangin kamu ke TPA. Diapain kamu sama ibunya? Kasih tahu Mama. Pantesan Mama dengar kamu nangis, Indah. Dan Mama kamu, Nak Raja, selalu mengecilkan Indah. Enggak. Indah nggak nangis karena itu. Gak usah bohong kamu. Mama denger kok pembicaraan kalian berdua. Saya udah kasih tahu sama kamu, Nak Raja. Kamu sama Indah nggak akan berjodoh. Jangan dipaksain, oke? Tante, aku nggak bakal pernah berhenti untuk memperjuangkan kebahagiaannya Indah, Tante. Karena jodoh itu di tangan Allah. Tante tahu, jodoh itu di tangan Allah, Nak Raja. It's a mystery, nggak ada yang tahu. Tapi perlu kamu tahu, Nak Raja. In this situation, mami kamu yang nggak memberi restu. Saya pun juga nggak akan memberi restu. Tante, saya bakal dapat restu dari mama saya. Dan saya juga yakin kalau saya bakal menikah dengan Indah, Tante. Yakin banget kamu? Mami kamu akan memberi restu. Kamu tahu kan mami kamu seperti apa? Dan Tante nggak mau ambil resiko anak Tante ini masuk ke perangkap permainan mami kamu. Dan anak Tante harus menderita.
Indah sudah banyak menderita Naraja. Di dalam lindungan aku, itu nggak bakal pernah terjadi. Selama aku bisa menjaga Indah dan menikahi dia. Di sini saya nggak mau denger janji. Saya minta bukti. Kalau kamu masih dicoret dari ahli waris nata negara, udah mundur Naraja. Yes, Tante. Saya bakal buktiin semua itu ke Tante. Tapi untuk sementara, aku minta tolong ya Tante. Tante jaga Indah dengan baik-baik. Tergantung Naraja. Ya, semua itu tergantung sama kamu. Tante ingetin sekali lagi. Kalau ada yang bisa memfasilitaskan semuanya, bahkan masa depannya Indah, Tante nggak bisa jamin Naraja buat kebahagiaan Indah. Ya, insya Allah Tante. Insya Allah, Allah masih punya jalan untuk saya sama Indah. Dan insya Allah, aku bisa buktiin semua itu ke Tante. Dan aku sama Indah bisa segera menikah. Semoga mimpi kamu terkabul Naraja. Dan karena kamu masih dicoret dalam ahli waris nata negara, sebaiknya kamu menjauh dari anak saya Naraja. Baiklah Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buat apa kamu tangisin lagi? Hah? Ibunya aja nggak setuju sama kamu. Gak usah kamu tangisin. Udah masuk. Ya elah, gara-gara mama nih. Gue disuruh ngantar-ngantar kue segala. Permisi. Permisi, ada orang di rumah. Misi. Nyari siapa ya? Halo Om. Om Sultannya ada Om. Oh, nyari Sultan. Pacarnya Sultan ya? Saya temennya Om. Ini saya mau nganterin kue. Mama suruh saya nganterin kue buat Om sama Sultan. Nih perempuan cakep juga ya. Kayaknya cocok nih. Jadi bininya Sultan. Tinggal kepalanya dijilbabin, kelar. Nanti kan gue punya cucu cakep-cakep kayak emaknya. Om gak apa-apa? Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa. Iya, itu apa namanya? Taruh di situ aja nanti kuenya ya. Neng, mohon maaf nih. Neng kepengen gak jadi bininya Sultan? Pokoknya dijamin kalau jadi bininya Sultan gak bakalan susah. Pasti seneng lahir batin dunia akhirat. Percayain omongan Babe. Nggak gitu Om. Saya cuma temennya dong. Ini kue udah saya taruh depan pintu aja ya. Oh iya ya. Gila ya nih babenya. Main jodoh-jodohin aja kayak mama. Ih, amit-amit deh. Belum apa-apa udah ngatur. Kue jilbaban. No way. Yaudah saya pamit ya Om. Assalamualaikum. Neng. Besok-besok kalau kemari lagi jangan lupa palenya dikerudungin. Biar lebih cakep. Alhamdulillah masih ada sisa makanan. Jadi aku nggak perlu repotin Mama atau Elia untuk masakin aku. Kok makanannya nggak ada?
Siapa itu? Mama? Elia? Siapa kamu? Wah, seru nih. Diemin aja ah. Kamu jangan sakitin saya. Ini saya. Nah kan, dia masih hidup. Sultan! Wah, gila sih. Nggak, ini sejauh ini nih paling jauh nih lo nih, good job, keren banget. Kenapa sih? Lo berhasil ngeyakinin gue kalau misalkan lo itu anak yang alim, nggak pernah pacaran, tapi ternyata apa? Lo jalan sama nih cewek. Ini pasti umurnya lebih tua daripada gue nih kan? Siapa sih dia, Sultan? Kamu kenal sama dia? Iya, kenal. Mbak, biar aku kasih tahu ya. Ini cowok playboy. Hati-hati aja kamu jadi korban kedua setelah aku. Maaf ya. Maksud kamu apa? Mangsa kedua? Asal jangan udah Sultan kayak gitu ya. Kayaknya Elia pikir Kak Virus itu cewek saya deh. Jangan-jangan Elia begini karena cemburu lagi. Seru sih kalau dilanjutin. Kenapa? Kamu takut? Saya rasa saya juga lebih takut punya calon menantu yang buta kayak kamu. Membuat dunia saya semakin suram, gelap gulita. Kamu tuh seharusnya sadar dan tahu diri. Kamu melek aja level kamu jauh sama Raja. Ini lagi, buta. Makin jauh. Padahal saya udah bilang sama kamu, putusin dan tinggalkan Raja untuk selamanya. Tapi kamu malah bandel, dasar keras kepala. Tapi saya tidak bisa pergi, apalagi dalam kondisi seperti ini. Ya kalau memang kamu bersikeras, saya akan pastikan. Kalau kamu sampai menikah sama Raja, Raja akan jadi anak durhaka. Karena dia membangkang dan tidak nurut sama ibunya sendiri. Dan saya juga akan pastikan bahwa pernikahan kalian tidak akan pernah menjadi pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Bahkan saya akan membuat pernikahan kalian morat-marit, tidak akan pernah bahagia sampai kalian bercerai. Ingat itu, Indah. Nanti kalau misalnya Assalamualaikum. Jangan kasih harapan tinggi ke anak saya. Dan kalau kamu belum kembali menjadi Raja Natanegara, jangan harap kamu bisa menikahi anak saya. Tante Herlin tahu soal pekerjaan kamu. Lo mau ngejudge gue, bilang pekerjaan gue hina, kotor, iya. Mulai sekarang, hilangin perasaan cinta. Itu omong kosong semuanya. cinta ini